DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandannya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum beserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi, misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat tentu bukan tanpa alasan. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Memang sudah di bidangnya, itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
Oke. ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Perindo Persis, ini ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan lanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi, bahwa ada pembentukan Juru Bicara Nasional. Ini seberapa penting adanya Juru Bicara Nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan
harga bahan pokok. Nah, gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD, jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan, tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya, iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu, tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu, lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap kedudukan tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami.
Metro Sabtu siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini ya, kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah, seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama, baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, Mutu pendidikannya memang berbeda ya. jauh dengan yang lain-lain. Nah, sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah, tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah, kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan Ya, seperti saat ini kita rasakan? Bang? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke ya. Satu lagi nih Kak, bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah
Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Gitu kan. Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya, ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliasti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Aksi perampokan di Jalinteng terekam pengendara.
Pengedar sabu ditangkap saat transaksi. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Dan bersama saya, Yonus Meir, inilah Borgol selengkapnya. Saudara, kita awali dengan berita utama. Kawanan perampok beraksi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Batu Bandung, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Musirawas. Para pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 300 juta rupiah milik perusahaan perkebunan CV Sahabat Musirawas. Aksi perampokan ini terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Batu Bandung, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musirawas pada Senin sekitar pukul 7 pagi. Aksi perampokan terhadap minibus ini terekam kamera pengendara lain yang langsung putar balik karena ketakutan. Kawanan perampok berjumlah 7 orang menghadang mobil yang dikendarai korban dengan menggunakan kayu balok tepat di sebuah tikungan. Korban Alfian Effendi, warga Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau diketahui merupakan bendahara CV Sahabat Musirawas hendak menuju PT Sawit SNI, Kecamatan Muara Seling, Kabupaten Empat Lawang. Saat kejadian, para pelaku memukul kaca mobil hingga pecah dan mengancam korban dengan senpi rakitan laras pendek dan parang. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar pada lutut kaki kiri dan kehilangan uang sebesar 300 juta rupiah milik perusahaan. Peristiwa perampokan ini sudah dilaporkan korban ke polisi dan masih dalam penyelidikan Polsek Muara Belite. Benar sekali bahwa pada pagi hari tadi, tanggal 19 September 2002 sekitar jam 7 pagi di daerah kita di wilayah kita, tepatnya di Desa Batu Bandung, telah terjadi perampokan mobil Agia dengan kerugian uang sekitar 300 juta lebih termasuk barang elektronik. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa 3 buah kayu balok yang digunakan para pelaku saat menghadang kendaraan korban. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Hendak menawarkan sabu yang akan dijualnya, seorang pengedar diringkus unit reskrim Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Polisi menemukan 8 kecil paket sabu, 1 bal plastik klip transparan, serta timbangan digital yang disimpan dalam rak piring di rumah pelaku. Agus, warga Jalan Slamet Riyadi, Lorong Kidul Darat, Kelurahan Lawang Kidul, Ilir Timur 2 langsung digelandang ke Mapolsek Ilir Timur 2 Palembang. Agus menjadi incaran petugas sejak 3 bulan terakhir karena menjadi pengedar sabu. Tersangka mendapat titipan sabu dari bandar berinisial RN untuk diedarkan. Tersangka mempunyai pelanggan para buruh di kawasan Bom Baru, Palembang. Modusnya pelanggan akan menghubungi tersangka, selanjutnya transaksi di pinggir jalan. Dari bisnis haramnya ini, tersangka mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah dari total 7 juta rupiah sabu yang habis terjual. Pelaku diamankan di Jalan Slamet Riyadi saat akan menawarkan sabu. Polisi melakukan pengembangan di rumah tersangka dan ditemukan sebanyak 6,97 gram sabu, timbangan digital serta plastik klip transparan. Agus mengaku dari keuntungan menjual sabu milik sang bandar, dirinya juga bisa mengkonsumsi atau memakai sabu. Biasanya paket ini berapa lama habisnya 8 paket itu? 10 hari sekitar 15 sampai 20 baca. Yang belinya banyaknya siapa dia pelanggan? Tak pula banyak. Kapolsek Ilir Timur 2 Palembang, Kompol Fadila menyatakan tersangka mendapat keuntungan setelah sabu yang dititipkan bandar kepadanya habis terjual. Si bosnya ini menitipkan sama si Agus, nanti kalau sudah habis terjual baru disetor. Untuk nominal yang disetor kurang lebih 7 juta. Tersangka terancam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Selain itu, saudara, belum lama ini jabatan Kajari Oki mengalami perubahan. Kajari yang baru menjabat berkomitmen akan segera menyelesaikan perkara yang masih tersisa. Kejari Oki lama Abdi Reza diketahui masih ada meninggalkan perkara atau PR yang belum diselesaikan. Di antaranya rumah rehabilitas Napsa yang diperuntukkan bagi korban penyalahgunaan narkoba.
Kemudian ada beberapa perkara yang sudah masuk tahapan penyidikan dan penyelidikan. Kajari yang baru dilantik, Diki Darmawan pun berkomitmen akan menyelesaikan semua perkara yang masih tersisa. Salah satu PR yang telah diselesaikan yakni diresmikannya rumah rehabilitas Nabza. Selanjutnya, satu persatu akan menyelesaikan perkara lain dengan harapan semua kasus ataupun perkara yang masuk bisa ditangani dengan baik. Target tidak ada, tetapi usaha yang keras dan dibantu oleh staf-staf saya, ada Pak Kasih Intel, Pak Kasih Pidum, Pak Kasih Pitsus, dan para kasih yang lain. Dan dengan bantuan serta dukungan dari teman-teman semua, termasuk masyarakat, saya yakin sedikit demi sedikit apa yang menjadi PR dapat kita selesaikan. Demi siapa? Demi masyarakat Kabupaten Oki. Masyarakat diminta untuk memberikan dukungan dan juga waktu kepada Kejari Oki untuk bekerja secara maksimal. Dari akun Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Kepala sekolah dan orang tua siswa sepakat berdamai. Sesaat lagi tetap di Borgol. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar
dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Perkembangan terbaru kasus kepala sekolah tampar siswa satu kelas di Kabupaten Ogan Ilir menyebabkan orang tua siswa mengambil langkah hukum. Kini kedua belah pihak sepakat berdamai. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pembulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir dilaporkan orang tua siswa ke polisi karena telah menampar siswanya satu kelas kini berakhir damai. Kedua belah pihak melakukan musyawarah. Hasilnya kedua belah pihak baik sekolah maupun orang tua siswa sepakat untuk sama-sama menjaga anak mereka. Selain itu menjadikan permasalahan ini sebagai pembelajaran agar kedepannya untuk lebih berbenah terutama dalam meningkatkan mutu dunia pendidikan. Orang tua siswa menerima dan memahami beratnya tugas seorang guru dalam mendidik siswa di sekolah dengan karakter anak yang berbeda-beda.
Orang tua dan pihak sekolah sama-sama meminta maaf atas kejadian tersebut dan menganggap semua persoalan telah selesai. Orang tua juga berjanji akan menjaga dan mendidik anak mereka masing-masing agar lebih hormat dan patuh kepada guru-guru yang ada di sekolah. Kita sama-sama akan mendidik anak kita bersama dari sekolah maupun dari orang tua. Segala hilap yang kita lakukan baik dari orang tua ataupun kepala sekolah kita sama-sama memaafkan. Itu intinya Pak ya. Jadi pertemuan hari ini untuk saling memaafkan ya? Iya, dan menyelesaikan masalah kita. Ya. Jadi kita tinggal bertemu sekali lagi untuk hitam di atas putih bahwa masalah kita selesai ya. Demi kemajuan sekolah dan anak didik kita. Aksi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pemulutan Selatan Ogan Ilir yang menampar siswa satu kelas viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukan gara-gara siswa merokok di dalam kelas dan tidak ada yang mengaku saat ditanya. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Aksi kepala sekolah di Ogan Ilir menampar siswa satu kelas. Diduga ada siswa yang merokok berbuntut panjang. Sang kepala sekolah pun dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Aksi Kepala SMA Negeri 1 Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir yang menampar siswa satu kelas dan videonya viral di media sosial berujung pidana. Sejumlah orang tua siswa melaporkan sang kepala sekolah ke polisi. Mereka meminta polisi agar menindaklanjuti dan memproses oknum kepala sekolah tersebut secara hukum. Orang tua siswa menilai ulah kepala sekolah tersebut tidak wajar. Kepala sekolah dianggap tidak memberikan pendidikan kepada siswa, justru memberikan contoh kekerasan. Aksi kekerasan yang dilakukan Kepala SMA Negeri 1 Pemulutan Selatan Ogan Ilir menampar siswa satu kelas diduga dipicu siswa yang merokok. Saat ditanya, para siswa tidak ada yang mengaku sehingga kepala sekolah menghukum mereka dengan menamparnya. Namun hukuman yang diberikan kepala sekolah tersebut justru mendapat protes dari orang tua siswa dan melaporkannya ke polisi. Nah, jadi seluruh siswa dalam satu kelas itu dihukum, dipanaskan. Nah, lalu setelah itu masih ditanya lagi siapa yang merokok itu, tidak ada yang jawab. Nah, lalu ditamparlah mereka satu persatu gitu. Nah, setelah itu baru ada yang mengaku. Orang tua siswa meminta polisi dan dinas terkait untuk menindak tegas oknum kepala sekolah tidak melakukan kekerasan dalam mendidik siswanya. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang kepala sekolah di Ogan Ilir menampar siswa satu kelas. Diduga siswa ketahuan merokok tapi tidak mau mengaku. Aksi sang kepala sekolah ini viral di media sosial. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir ini viral setelah videonya menampar siswa satu kelas beredar luas di media sosial. Dalam video terlihat siswa duduk berjongkok berkumpul di lapangan, lalu ditampar satu persatu oleh guru yang diketahui sebagai kepala sekolah. Para siswa yang ditampar merupakan siswa kelas 11 IPS. Salah satu keluarga korban menyatakan adiknya ikut ditampar gara-gara ada siswa yang merokok di dalam kelas tetapi tidak ada yang mau mengaku. Akhirnya kepala sekolah menghukum dengan menampar seluruh siswa yang ada di dalam satu kelas tersebut. Budak ngerokok di kelas itu. Melaku kesalahan lah. Ya, terus? Yang ngelaku kesalahan yo nindak lah kan. Yo cara dia nampar itu. Iya, ya menampar yang tidak bersalah Yo, maksudnya yang tindak yang bersalah baik. Kepala sekolah pun mengaku menampar siswanya semata-mata untuk mendidik, tidak ada niat lain agar siswanya lebih disiplin. Dirinya mendapat laporan jika ada siswa yang merokok, setelah ditanya para siswa tidak ada yang mau mengaku. Bahkan akibat kenakalan siswa ini ada salah satu guru yang berhenti mengajar karena tidak tahan atas kenakalan siswa. Siswa kadang makan di kelas, sampahnya berantakan kemudian menendang-nendang meja. Siswa di situ katanya nakal-nakalnya Bu, aku katanya ngajar, tidak diperhatikannya, suruh nulis budak tuh. Padahal tadi kulihat Bu merokok budak tuh. Kutanya ada kata yang enggak ngaku. Nah, sudah merokok, terus aku lihat di kelasnya tuh Pak, boleh kamu lihat ini sampahnya minta ampun seperti pasar. Ya. Aksi kepala sekolah yang menghukum siswa dengan menamparnya ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Berkas perkara oknum anggota DPRD aniaya wanita di SPBU diserahkan ke Kejari Palembang. Sesaat lagi tetap di Borgol.
Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Kejaksaan Negeri Palembang menerima berkas tahap 1 kasus penganiayaan oknum DPRD Kota Palembang terhadap seorang wanita di SPBU Demang Lebar Daun, Palembang. Dari berkas yang masuk, 4 orang saksi telah memberikan keterangan. Kejaksaan Negeri Palembang telah menerima berkas perkara oknum anggota DPRD Kota Palembang yang terlibat penganiayaan terhadap seorang wanita saat antrian BBM di SPBU Demang Lebar Daun, Palembang beberapa waktu lalu. Aksi penganiayaan tersebut sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian warga. Kasih Intel Kejari Palembang, Fendi Hasibuan menyatakan berkas yang diterima merupakan tahap 1. Dalam berkas perkara tersebut ada 4 orang saksi yang diperiksa penyidik kepolisian dan telah memberikan keterangan. Kejari Palembang akan memeriksa berkas perkara yang melibatkan oknum anggota DPRD Kota Palembang, Sukrizen. Untuk perkara Sukrizen, Kejari Palembang menerima berkas perkara tahap 1 itu tanggal 7 September 2022 kemarin. Atas korban yang bernama Juwita Puspitasari. Selanjutnya, bila berkasnya sudah diteliti pihak kejaksaan dan dinyatakan lengkap dengan buktinya, akan dikembalikan lagi ke polisi dan baru akan dilakukan tahap 2 atau P21. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Selain itu, saudara, pelaku pencurian di toko kerupuk terekam CCTV saat hendak melakukan aksinya. Namun, aksi pelaku berbuah zong setelah pelaku gagal mendapati uang yang tak ada di dalam toko. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pelaku pencurian di sebuah toko kerupuk, Jalan KH Azhari, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Dari rekaman video CCTV milik toko terlihat pelaku yang menggunakan tas dan helm masuk ke dalam toko untuk mencari uang yang berada di dalam lemari kasir pada pagi hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Namun malang, aksi pelaku berbuah zong setelah uang yang dicari pelaku tak ada di dalam toko kerupuk tersebut. Dengan wajah tertunduk, pelaku pun keluar dari toko sambil menutup kembali pintu rolling door yang sempat dirusak oleh pelaku. Selain gagal mencuri, aksi pelaku pun viral di media sosial Instagram. Karyawan toko baru mengetahui kejadian tersebut setelah melihat pintu rolling door sudah rusak. Pas sudah buka toko tuh, ini kuncinya sudah nyampak ke kafe lagi di bawah uangnya. Sudah posisi ini, kunci sudah rusak ya? Iya, kafe lagi kunci gemboknya. Itu kejadian jam berapa deh itu? Jam 4 lewat. Subuh. Kasus pencurian di sebuah toko kerupuk ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yunus Mir, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pemirsa, siswa ditampar kepala sekolah, ortu lapor polisi.
BEM Nusantara akan kawal distribusi BLT BBM. Karnaval budaya pelajar menarik perhatian warga. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ogan Ilir menampar siswa satu kelas. Diduga karena siswa ketahuan merokok tapi tidak mau mengaku. Video ini viral di media sosial hingga menggemparkan dunia pendidikan. Video Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pemulutan Selatan menampar siswa satu kelas beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut tampak siswa duduk berkumpul di lapangan lalu ditampar satu persatu oleh guru yang diketahui ternyata kepala sekolah. Para siswa yang ditampar tersebut merupakan siswa kelas 11 IPS. Menurut salah satu kakak korban, adiknya ikut ditampar gara-gara ada siswa yang merokok di dalam kelas tetapi tidak ada yang mau mengaku. Akhirnya kepala sekolah menghukum dengan menampar seluruh siswa yang ada di dalam satu kelas tersebut. Kepala sekolah pun mengaku jika ia menampar siswanya semata-mata untuk mendidik, tidak ada niat lain. Bahkan akibat kenakalan siswa, ada salah satu guru yang sudah berhenti mengajar karena tidak tahan atas kenakalan siswa. Siswa kadang makan di kelas, sampahnya berantakan, kemudian menendang-nendang meja. Ibaratnya itu kan disuruh ngaku. Murid tadi kan suruh ngaku. Nah, murid ini tidak galak. Tidak galak ngaku, tidak galak nunjuk tahu kawannya tadi kan. Nah, jadi itulah tindakannya tadi. Sebagai wakili wali siswa, gimana tanggapan dari? Yo, bagus lah gitu kan, mendidik gitu. Tapi yo, cara dia nampar itu. Iya, ya menampar yang tidak bersalah ya. Iya, maksudnya yang tindak yang bersalah baik. Kemudian merokok, ya. Kemudian bawa HP, dari guru-guru ini. Nah, siswa di situ katanya nakal-nakalnya Bu, aku katanya ngajar, tidak perhatikannya, suruh nulis budak tuh, padahal tadi kulihat Bu merokok budak tuh, tanya dah kata yang enggak ngaku, sudah ngerokok, terus kulihat di kelasnya tuh Pak, boleh kamu lihat sampahnya, minta ampun, seperti pasar, jadi saya tuh marah Pak, marah, ada aku di dalam kelas, nanti gurunya akhirnya. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tidak terima anaknya ditampar oleh kepala sekolah. Orang tua siswa melapor ke polisi. Wali siswa meminta agar menindaklanjuti secara hukum. Aksi kepala sekolah yang menampar siswa satu kelas dan videonya viral di media sosial berujung pidana. Pasalnya sejumlah orang tua siswa melapor ke polisi. Mereka meminta agar polisi menindaklanjuti dan memproses kepala secara hukum. Ulah kepala sekolah dinilai tidak wajar lantaran memberikan contoh kekerasan. Kejadian yang terjadi di SMA 1 Negeri Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berawal para siswa satu kelas dikumpulkan dan berjongkok di lapangan kemudian ditampar satu persatu. Hal itu dilakukan sebagai hukuman kepada siswa karena adanya laporan jika ada siswa yang merokok di dalam kelas, tetapi saat ditanya satu pun tidak ada yang mengakui. Sehingga kepala sekolah mengambil langkah tegas, namun sayangnya justru tindakan kepala sekolah menuai protes dari para orang tua. Seperti apa Pak? Cuman Pak? Ya kan awal mula itu kan dalam kelas itu kan ketahuan yang merokok. Nah, kita merokok ditanyai kepala sekolah itu siapa yang merokok, tapi tidak ada yang menjawab karena takut. Tepatnya seperti apa Pak? Apakah ada anaknya yang merokok atau gimana ini sebenarnya? Tidak ada, karena saya mewakil dari siswi. Orang tua meminta kepada polisi dan juga dinas terkait untuk menindak tegas oknum kepala sekolah agar jangan menggunakan kekerasan saat mendidik anak. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi pemirsa. Di tengah ramainya gelombang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak, BEM Nusantara menyoroti persoalan di balik kenaikan harga BBM. Kenaikan yang tidak dapat ditolak, BEM Nusantara memilih akan mengawasi penyaluran distribusi BLT BBM agar tepat sasaran. Menyoroti persoalan kenaikan harga BBM bahan bakar minyak oleh pemerintah, mahasiswa dan organisasi kelembagaan, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara memilih membedah kebijakan pemerintah di persoalan di balik kenaikan harga bahan bakar minyak. Lebih dari 100 orang mahasiswa berasal dari sejumlah universitas di Sumatera Selatan, tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara, berdiskusi dan menelaah langkah kebijakan pemerintah di Aula Rafa Tower Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan. Jika penurunan tidak dapat dilakukan, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara akan mengawal dan mengawasi penyaluran distribusi bantuan langsung tunai atau BLT, subsidi bahan bakar minyak yang diberikan pemerintah agar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Diketahui kenaikan harga bahan bakar minyak dilakukan oleh pemerintah sekitar 30% lebih dilandasi kekhawatiran jebolnya APBN lantaran besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM. BEM Nusantara akan mengawal dan mengawasi yang seperti disampaikan pemerintah bahwa akan menurunkan BLT kepada masyarakat untuk memberikan manfaat langsung. Yang kemudian juga kita dari BEM Nusantara menyarankan ataupun merekomendasikan kepada pemerintah bagaimana mengatasi dampak-dampak daripada terjadinya kenaikan BBM subsidi ini agar kemudian tidak memberatkan masyarakat. Yang jelas kita merespon kegiatan ini adalah kegiatan kemanusiaan yang jelasnya, kegiatan yang memang dijalankan oleh para mahasiswa, terutama BEM Nusantara itu sendiri. Dalam mengawal kegiatan ini tetap kita ikut serta dalam kegiatan BEM Nusantara dan mendukung penuh. Diskusi BEM Nusantara ini nantinya akan direkomendasikan pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar penyaluran dan distribusi bahan bakar minyak juga merata hingga sampai ke pelosok-pelosok negeri khususnya kalangan masyarakat desa dan para nelayan. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Empat Lawang berpotensi menghasilkan minyak dan gas. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30,
live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bupati Empathlawang Jonci Muhammad menerima audiensi pihak SKK Migas Wilayah Sumbaksel dan PT Medco di ruang rapat Madani, Pemkab Empathlawang. Bupati Empathlawang Jonci Muhammad menerima audiensi Kepala Operasi SKK Migas Wilayah Sumbaksel beserta perwakilan dari PT Medco dalam rangka survei seismik di wilayah Kabupaten Empathlawang. Survei seismik 2 dimensi ini rencananya akan diawali dari daerah Desa Sugiwaras dan Desa Tanjung Kupang Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empathlawang. Kepala Operasi SKK Migas Wilayah Sumbaksel Bambang Dwi mengatakan pihaknya akan melakukan izin kerjasama untuk melakukan survei di wilayah Kabupaten Empathlawang selama 2 bulan ke depan, dengan harapan dapat menemukan cadangan minyak dan gas bumi di 2 lokasi yang dimaksud. Sementara itu Bupati Empathlawang Jonci Muhammad berharap dengan survei ini akan diketahui kandungan dan berapa besar jumlahnya, baik cadangan minyak maupun gas bumi yang ada di lokasi titik survei, sehingga nantinya Kabupaten Empathlawang akan menjadi penghasil migas dan tentunya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu kan tentu mereka survei seismik, sudah ada gambaran tentang bahwa ada minyak dan gas di Empathlawang. Nah dengan survei seismik ini dipastikan nanti akan tahu berapa kandungannya, berapa besar jumlahnya. Nah, harapan kita sampai dengan selesai itu, tahapan selanjutnya sampai dengan eksploitasi. Kalau sudah eksploitasi, artinya Empathlawang menjadi daerah penghasil migas. Kalau sudah daerah penghasil migas, tentu pembagian dana bagi hasil minyak dan gas kita berubah. Dari Empathlawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, Bupati Empathlawang Jonci Muhammad dan Kepala Kejaksaan Negeri Empathlawang Sigit Prabowo menghadiri peresmian Rumah Restoratif Justice Madani. Rumah Restoratif Justice Madani ini ditempatkan di salah satu ruang kantor Camat Tebing Tinggi, Kabupaten Empathlawang. Launching Rumah Restoratif Justice Madani ini diresmikan langsung oleh PLH Kejati Sumsel secara virtual bersama dengan 6 kejaksaan negeri yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Empathlawang Sigit Prabowo, terbentuknya Rumah Restoratif Justice Madani didasari oleh instruksi pimpinan pusat. Lantaran dalam pelaksanaan penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan di masyarakat, khususnya di Kabupaten Empathlawang. Bahwa penyelesaian perkara itu tidak mesti harus di persidangan, bahwa penyelesaian perkara itu juga bisa dilaksanakan secara damai, dipertemukan antara kedua belah pihak, baik pihak korban maupun pihak keluarga tersangka, untuk mencapai musyawarah, untuk mencapai perdamaian, mufakat perdamaian, sehingga dengan perdamaian itulah tercipta keindahan, keserasian, kemakmuran, kesejahteraan, semuanya aspek terpenuhi semua di situ. Kepada jajaran Kejaksaan Negeri Empathlawang, Bupati Empathlawang Jonci Muhammad mengucapkan selamat atas telah diresmikannya Rumah Restoratif Justice Madani. Bupati berharap semoga yang telah dilakukan pihak kejaksaan dapat memberikan manfaat serta rasa keadilan di masyarakat Empathlawang. Apresiasi saya sebagai bupati kepada Pak Kajari dan jajaran luar biasa. Ini akan sangat membantu tugas pemerintahan. Harapan kita betul-betul kasus-kasus yang tidak selesai di pengadilan diselesaikan di rumah RJ ini. Kemudian rumah RJ ini tempat tadi diharapkan seperti katakan dari Pramil tadi bisa meningkatkan SDM yang ada, bisa memberikan pemahaman tentang soal-soal hukum. Dari Empathlawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Empathlawang Jonci Muhammad meresmikan Markas Palang Merah Indonesia atau PMI dan Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia, Kabupaten Empathlawang. Bupati Empathlawang Jonci Muhammad melakukan peninjauan kepada setiap ruangan dari Markas Palang Merah Indonesia dan Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Empathlawang. Selain meninjau sarana dan fasilitas yang ada di markas PMI dan ID tersebut, Bupati juga menyapa beberapa warga yang sedang melakukan donor darah, sembari mendengarkan penjelasan dari Ketua PMI Empathlawang Hafiz Safriani. Bupati sangat mengapresiasi atas keberhasilan PMI Empathlawang yang kini telah memiliki gedung dan juga memiliki bank darah sendiri, sehingga masyarakat yang membutuhkan transfusi darah tidak perlu lagi meminta dengan daerah lain seperti masa-masa sebelumnya. Sudah punya
sendiri, kita punya markas PMI sendiri, kita punya sekretariat ID sendiri yang representatif. Insya Allah tugas negara itu kan melindungi segala tumpah darah, termasuk dalam hal kesehatan. Mereka harus mampu mengakses, mereka harus mampu berobat yang dekat, murah, bahkan gratis ya. Sudah bisa. Bank darah itu sudah punya. Baru sekarang ya, alhamdulillah. Dia tahun keempat saya jadi bupati, semua cita-cita saya yang berkaitan dengan bank darah terrealisasi. Ketua PMI 4 Lawang Hafiz Safriani menjelaskan setelah markas PMI ini diresmikan, maka secara otomatis PMI 4 Lawang sudah menerima bagi pendonor yang akan mendonorkan darahnya. Sejak selesainya UTDRS Kabupaten 4 Lawang, kita sudah mulai menerima para pendonor darah dan saat ini stok cukup memadai. Untuk darah A ada 9 kantong, untuk darah O ada 6 kantong dan untuk darah B ada 4 kantong. Kemudian sampai saat ini masih berlangsung menerima pendonor darah. Jadi pada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat 4 Lawang yang ingin mendonorkan darah, silakan datang ke UTDRS Rumah Sakit Umum Kabupaten 4 Lawang. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Karnaval budaya pelajar menarik perhatian warga. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mengabdi bagi nusa dan bangsa, itulah pedoman hidup yang dilakoni oleh Ibtu Imam Sohibi, anggota polisi daerah Sumatera Selatan yang ditugaskan sebagai Kasat Pol Air Kabupaten Banyuasin. Ibtu Imam Sohibi juga menjadi seorang pengajar demi mencerdaskan anak-anak yang tinggal di desa perairan terpencil. Untuk menjaga keamanan lalu lintas air, Ibtu Imam Sohibi mengayomi dan melayani masyarakat di desa perairan dengan menjadi seorang pengajar. Ibtu Imam terpanggil untuk membantu dan berbagi ilmu pendidikan kepada murid-murid pesantren. Dengan keramahan dan kelemah lembutan sebagai pengayom masyarakat, para siswa maupun siswi sangat bangga diajar oleh personil polisi berseragam biru. Ibtu Imam secara rutin mengajar mata pelajaran PPKN pada hari Rabu di pesantren Darussalam Desa Bunga Karang, Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Tak heran jika ia disambut baik oleh para pengajar di pesantren dan anak didik. Panggilan untuk memberikan pelajaran yang ada di Pondok Pesantren Modern Darussalam, yaitu mata pelajaran yang kita ajarkan yaitu PPKN. PPKN memberikan moral-moral terhadap murid-murid, siswa dan siswi. Jadi supaya dari awal, dari dini dia sudah mengetahui bagaimana cara mengetahui tentang norma-norma. Memberikan support, memberikan motivasi kepada anak-anak bahwasanya
pesantren, tidak hanya terkait atau berkutat hanya di seputar agama, tapi tentunya juga masalah kewarganegaraan, masalah Indonesia, juga masalah hal yang umum. Tentunya mereka bangga punya guru dari kepolisian. Alhamdulillah proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Modern Darussalam Bunga Karang ini telah berjalan selama 3 tahun. Ibtu Imam rutin meluangkan waktu beberapa jam menggunakan speedboat demi niat tulus dan ikhlasnya membantu mengajar demi mencerdaskan anak bangsa. Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang unik dari Karnaval Budaya Pelajar SMK yang digelar di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Para peserta karnaval memakai pakaian adat serta menampilkan kreasi hasil karya anak bangsa. Berikut liputannya untuk Anda. Karnaval budaya yang ditampilkan saat Festival Seni Budaya Pelajar SMK se-Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir cukup menyedot perhatian warga setelah beberapa tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Kini masyarakat kembali terhibur. Uniknya saat karnaval berlangsung, para peserta karnaval mengenakan pakaian adat berbagai daerah, berbaju pengantin, manusia bertopeng, pakaian kerajaan seperti Kerasakti, Hanoman, Dewi Peri, burung cendrawasih, robot, dan masih banyak lagi yang menarik lainnya. Bahkan penonton dikagetkan dengan peserta berpakaian horor, pocong, dan genderuwo. Tak sedikit anak-anak yang menonton pun kocar-kacir dan menjerit ketakutan. Karnaval ini dilaksanakan dalam rangka Festival Seni Budaya Pelajar SMK se-Sumatera Selatan yang diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Luar biasa, itu yang diadakan yang kedua. Mudah-mudahan ini tidak putus program dari Pak Gubernur untuk terus melanjutkan agar jati diri anak bangsa ini selalu ingat akan leluhurnya, adat istiadat budaya mereka. Sekolah itu pasti siap ya, pasti senang demi untuk kemajuan anak didiknya, siswa-siswinya, dan siswa pun antusias. Termasuk bukan hanya siswa, termasuk juga masyarakat. Sangat luar biasa karena dengan ada kegiatan ini tentu bertumbuh kembangnya ekonomi khususnya masyarakat kita di Kejagung ini. Kabupaten Oki menjadi tuan rumah penyelenggara dan berhasil menjadi juara umum. Keberhasilan ini sangat diapresiasi oleh Bupati Oki karena selain menghibur, juga melestarikan adat budaya leluhur. Kedepan gelaran seni budaya diminta menjadi agenda rutin dan ditambah seperti lomba bahasa Jepang dan bahasa Korea. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel pada hari ini. Saya Salma Tusadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, Lebih keren. dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.